alpukat kocok Aisyah. Ayo iketin. Nah, sekarang kita sudah sama bapaknya nih. Sebelumnya Pak, perkenalkan kami perwakilan dari mahasiswa UPJ. Kami izin wawancara Bapak untuk memenuhi tugas kami. Sebelumnya, boleh perkenalkan nama Bapak? Nama saya Reno. Nama usahanya apa sih Pak? Alpukat kocok. Alpukat kocok apa Pak? Kalau karena dari anak kedua saya jadi namanya Alpukat kocok Aisyah. Oke, Berarti dari nama anak Bapak. Berarti ini pemiliknya Bapak sendiri? Iya betul. Oke. Lamanya usaha ini berjalan dari kapan sih Pak? Kurang lebih 5 tahunan. Wow, 5 tahun, lama juga ya. Untuk alamat usahanya apakah di sini atau ada cabang lain juga? Hanya di sini aja. Iya. Ceritakan secara singkat gimana awal mula usaha ini berdiri, Pak. Karena saya belum pernah dagang. Karena saya udah terlalu lama bekerja di kantoran lah. Iya. Kisaran 25 tahunan. Terus kebetulan ada Covid dan saya di PHK, terus saya berpikir ulang kalau untuk bekerja kembali gampang gitu ya. Tapi mungkin udah nggak maksimal. Saya mikirin untuk yang belum pernah dikerjakan selama 25 tahun ke belakang itu apa? Saya sendiri ya. Iya. Saya pikir dagang gitu. Nah dari situ udah, terus saya bermulanya apa yang harus saya dagangin? Satu titik, gimana caranya usaha yang saya kerjakan dari nol sampai akhir. Ibaratnya kalau misalnya, karena saya beberapa dagangan, terus akhirnya cocoknya alpukat kocok. Anggaplah dari saya belanja, dari saya pembuatan, menyiapkan di rumah, terus penyajian di dagangan, terus saya juga yang follow sampai ini ke yang belinya sampai terakhir, sampai tutup closing. Nah itu yang saya kerjakan. Ya, satu hal yang simpelnya yang bisa dikerjakan dari awal sampai akhir sendiri dah gitu. Apa yang memotivasi Bapak untuk memulai usaha ini? Ya karena satu, saya selaku orang tua. Kedua, saya laki-laki yang harus bekerja. Apa sih Pak nilai utama atau prinsip apa yang Bapak pegang untuk menjalankan usaha ini? Prinsip yang saya lakukan, apapun yang saya lakukan itu harus konsisten. Menjalankan usaha ini, pernah nggak sih Bapak membuat suatu keputusan yang paling sulit? Bagaimana caranya berdagang tanpa berhutang? Apa yang biasanya membuat keputusan itu menjadi sulit? Mungkin kesulitan karena saya yang ngelakuin sendiri ya. Kalau masalah rezekinya sih, udah saya sih nggak pernah berpikir bagaimana sih. Itu mau bagaimana. Cuman kalau prinsipnya, kalau misalnya saya gagal di dagangan ini, saya akan ganti dagangan yang lain. Saya akan selalu dagang. Saat menghadapi keputusan penting, apa yang paling Bapak pertimbangkan terlebih dahulu dari pengalaman pribadi atau pendapat orang lain, data penjualan, tren pasar, mungkin apa yang Bapak pertimbangin? Saya lebih berpikir di kerugiannya dulu gitu. Saat saya kerugiannya udah terima, ya udah saya ngambil keputusan itu gitu. Apakah Bapak ini pernah kayak ngerasa pengen ngebuat keputusan setelah mendapatkan kayak masukan dari orang lain atau melihat kayak perubahan pasarnya gitu Pak? Kadang sering ada kepikiran seperti itu, cuman kan kadang kita ngelihat di belakangnya gimana, karena banyak hal ya, maksudnya kayak saat kita mau membuka usaha baru lagi juga kan perlu sebenarnya saya senangnya mengelola sendiri semuanya, cuman kan kadang nggak bisa juga seperti itu. Jadi ya untuk saat ini ya ini aja yang dikembangin sampai entah berapa lama nanti mungkin akan berkembangnya ke jajanan lain, dagangan lain seperti itu. Nah, apa sih keputusan terbesar Bapak selama menjalankan usaha ini Pak? Ya keputusan saya ya saat memulai sesuatu ya jalanin. Terus pertama kan cuma alpukat kocok aja, hanya berbasis buahnya alpukat. Terus kedua saya ngambil mangga juga, kayaknya enak gitu, karena saya biasanya nyobain sendiri. Nah terus ada hal yang tidak terduga, itu saya kan biasa itu kan ada alpukat kocok pakai Milo atau pakai keju. Nah karena kebiasaan anak saya ngambil Milo dan minta bikinin Milo, nah saya buatin secara nggak sengaja, buatin susu Milo tuh. Nah ternyata penjualannya antara alpukat kocok, anggaplah yang original, dan susu Milo ya sampai saat ini ya hampir sama penjualannya.
bagaimana sih keputusan itu mempengaruhi usaha Bapak, baik secara positif ataupun negatif? Bekerja sebenarnya sih enak, tinggal nunggu gaji aja. Kalau dagang ya udah, kita mau capek mau pegel ya, ya emang harus dagang. Pernahkah Bapak mengambil keputusan yang ternyata berdampak buruk pada usaha? Karena saya basicnya bukan pedagang, jadi saya tidak pernah berhitung HPP apa gitu. Jadi saya hanya senang berdagang aja. Akhirnya karena tidak ada hitung-hitungannya, ternyata kayak bisa dibilang dagang tanpa ada hasil. Apa yang Bapak pelajari dari pengalaman tersebut? Terus habis itu, dan apa yang Bapak lakukan setelahnya? Ya, saya punya banyak teman dan saya juga sharing gimana nih ngambil jalan tengahnya nih. Terus juga saya ngelihat harga alpukatnya berapa per kilonya, yang sekarang UHT-nya berapa per liternya. Terus saya hitung-hitung, mungkin pakai cara seperti ini nih lebih enak nih. Oke, kita sudah selesai dari pertanyaan-pertanyaan inti. Sekarang mungkin ada pertanyaan singkat yang bisa kita tanya ke Bapak nih. Sebelum Bapak berjualan, apa sih Pak pekerjaan Bapak atau profil karir singkat Bapak? Saya mulai bekerja dari tahun 2000 yang dinamakan bekerja. Saya graphic design sampai anggaplah 2019 atau 2020 lah kalau garis merahnya. Cuman kalau saya ngambil spesialis saya jadi DIY artist di majalah Elle Indonesia, spesialis Photoshop untuk bikin spread model, foto-foto spread, beauty kayak gitu ya, dari 2007 kayak gitu. Terus 3 tahun terakhir itu sebelum di PHK saya jadi di Digital Rotasia. Itu saya megang konten, bisa dikatakan konten kreator aja, tapi simpel sih. Bikin video pendek. Oke. Udah. Pengalamannya luar biasa sekali ya Pak. Wow, mantap. Oke, mungkin bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Syakira. Kira-kira apa nih Pak? Menurut Bapak, apa sih hal yang paling penting yang harus dimiliki pelaku UMKM? Menurut saya yang paling penting itu mental. Dalam mengambil keputusan juga mental juga harus, Pak. Ya nanti sesuai pengalaman juga dia udah bisa ngambil keputusan salah dan benar ya. Oke. Baik. Mental ya emang modal juga penting, tapi mental lebih penting sih. Mungkin modal itu gampang habis, tapi kalau misalnya kita mentalnya bagus sih ya Tetap gentar lah ya Pak. tetap bisa berjuang lah. Benar. Tapi saya percaya kalau misalnya orang yang mentalnya bagus itu ya dia akan bisa ditempatkan dimanapun lah, bisa fleksibel lah seenggaknya. Oke. Nah, untuk harapan Bapak nih pada karir Bapak, terus juga pada usaha Bapak ini, apa sih Pak harapan Bapak ke depannya untuk ini? Saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga aja sih, anak istri saya, ya syukur-syukur anak saya bisa sekolah, udah itu aja sih. Enggak banyak. Keren sekali, Bapak sangat-sangat menginspirasi kita ya sebagai anak muda, jujur banget ya Pak. Oke, mungkin cukup sekian aja. Mungkin Bapak ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk kita atau Teman-teman yang lain, Pak. Harus semangat, terus jangan gengsi untuk hal apapun gitu. Insya Allah ya, apa yang kita kerjakan kalau misalnya ikhlas ada hasil lah. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah menyempatkan waktunya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ya, sama-sama. Bapak. Ya.